Kalau dulu website biasanya hanya dikembangkan untuk komputer saja. Sekarang perangkat-perangkat banyak yang bisa mengakses komputer, misalnya tablet, ya, laptop, handphone. Nah, itu perangkat-perangkat yang bisa mengakses web. Makanya ketika Anda mendesain harus menyesuaikan dengan perangkat-perangkat itu. Istilahnya sekarang perangkat mobile. Desain Anda harus responsif dan sebisa mungkin cloud computing. Kenapa? Karena tujuannya ketika Anda nanti membuat server lokal, jika ada bermasalah atau ada kendala di server lokal, maka tidak bisa diakses. Nah, ini teknologi yang kekinian, Anda harus sudah mempelajari bagaimana mendesain menggunakan cloud computing. Terus sekarang juga sudah banyak voice interface ya. Jadi interface yang bisa memerintahkan komputer itu melalui suara. Bisa juga melalui gestur, gerakan tubuh. Jadi intinya semakin ke sini berinteraksi atau berkomunikasi dengan komputer itu semakin mudah dan sebisa mungkin menyenangkan. Oke, saya lanjutkan. Ruang lingkup dari interaksi manusia dan komputer. Ya, banyak ilmu multidisiplin untuk kalian bisa mempelajari interaksi manusia dan komputer ini. Anda harus selain belajar ilmu komputer, informatika, Anda juga mesti belajar psikologi, terus ilmu agronomi, sosiologi. Itu ilmu-ilmu yang akan menopang Anda ketika mendesain sebuah sistem. Misalnya jika Anda ditujukan kepada orang atau kelompok-kelompok tertentu, Anda harus mempelajari bagaimana agronomi dan sosiologinya. Terus Anda juga harus memperhatikan ketika mendesain sebuah sistem, Anda harus mengerti orang-orang yang akan menggunakan sistem Anda itu sudah memiliki pengalaman seberapa. Misalnya Anda bisa tahu dengan dengan tingkat pendidikannya. Misalnya orang-orang yang Anda akan buatkan sistem itu hanya orang-orang yang lulusan SMA misalnya. Jadi Anda harus menyesuaikan pemahaman mereka dengan sistem. Jangan Anda buat sistem yang rumit-rumit. Itulah tujuan Anda mempelajari bagaimana psikologi, bagaimana agronomi, terus kognitif ya, pengetahuan kognitif dari orang-orang yang bakal menggunakan sistem Anda. Masih ada ya ini yang maksimal 100 ini ya. Jadi mungkin bergantian nanti ini. Oke, nanti yang disampaikan kepada temannya yang nggak bisa masuk, silakan di chat ke saya aja. Pak, maaf ya. Pak. Ya. PPT-nya nggak muncul Pak slide-nya. Slide-nya nggak muncul? Iya Pak.
Dari tadi, Pak. Dari tadi nggak muncul, sebentar. Sudah muncul. Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Saya lanjutkan. Nanti kalau yang ini sudah berapa? Sudah 20 menitan ya. Jadi kalau yang baru nggak bisa masuk, silakan di chat aja nama dan kelasnya. Saya lanjutkan ke komponen interaksi manusia dan komputer. Komponen pertama yaitu manusia. Manusia itu memiliki persepsi, memori, dan emosi. Itu yang perlu dipertimbangkan ketika membangun sebuah sistem. Nah, komponen dari komputer itu ada hardware dan ada software. Selanjutnya di komponen yang selanjutnya interaksi. Interaksi itu ada input, ada proses, ada output, ada feedback. Ilustrasinya ada di gambar. Ya, misalnya Anda sebagai pengguna akan melakukan input. Katakanlah Anda akan mengetik sesuatu gitu. Jadi sistem harus bisa mengolah dari input yang Anda masukkan tadi. Setelah diolah, Anda di sistem yang dibuat harus mampu memberikan feedback. Apakah apakah input yang dimasukkan sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau dia sesuai, dia menjadi output. Apakah output yang Anda inputkan sudah sesuai dengan apa yang diinputkan? Nah, kira-kira seperti itu komponen-komponen atau proses-proses interaksi antara manusia dan komputer. Nah, ini tujuan dari interaksi manusia dan komputer. Tujuannya yang pertama, efektif dan efisien. Ya, sistem yang dibuat harus bisa menjembatani antara manusia dan komputer itu ketika berinteraksi dia mudah, cepat, murah ya, seperti itu. Terus aman. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin Anda akan mempelajari tentang bagaimana tentang keamanan dari sebuah sistem informasi. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya, peran IMK dalam sistem informasi. Sistem informasi itu ketika Anda akan membangun sebuah sistem informasi, Anda harusnya didahului dengan menganalisa kebutuhan dari pengguna. Apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna itu, selanjutnya baru Anda desain. Desain antar mukanya, apa yang diinginkan oleh pengguna. Setelah Anda desain, Anda berikan lagi kepada calon pengguna Anda apakah sudah sesuai. Jika sudah sesuai, dilakukan pengujian. Apakah pengguna dengan mudah dapat menggunakan sistem yang Anda buat. Setelah itu baru dievaluasi. Berapa banyak pengguna yang dapat dengan mudah menggunakan dan berapa yang tidak bisa menggunakan. Nah, itu akan menjadi feedback ke Anda untuk memperbaiki sistem yang Anda buat.
Nah, ini ada studi kasus ya, contoh bagaimana e-commerce dibuat dan kendala-kendalanya. Di sini contohnya ada sebuah sistem e-commerce jual beli online seperti itu ya. Di sini tombol checkout tidak jelas. Nah, yang tidak jelas itu yang mempengaruhi besar kecilnya, warnanya, kontrasnya. Itu membuat orang kesulitan mencari tombol checkout. Itu proses checkout-nya. Selanjutnya setelah dia check out, proses pembayarannya yang terlalu panjang. Di teknologi yang sekarang ini sudah banyak e-wallet yang menyediakan pembayaran ya dengan mudah dan tidak rumit. Anda bisa gunakan pembayaran yang menggunakan e-wallet seperti Dana, Sibank, dan lain sebagainya. Selanjutnya solusinya apa? Ya Anda perbaiki. Kalau tadi tombolnya tidak jelas, tombolnya diperbaiki sesuai dengan teori-teori interaksi manusia dan komputer. Nah, ini konsep dasar interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, User Centered Design, UCD. Jadi desain itu Anda fokuskan ke pengguna. Maksudnya UCD itu seperti itu. Terus yang kedua, Human Centered Design. Desain difokuskan untuk manusia ya. Manusia ini maksudnya nantinya segala pengalamannya, atau manusia kan tidak semuanya sempurna. Ada yang mungkin maaf tunarungu dan lain sebagainya. Itu Anda pikirkan ketika akan mendesain sebuah sistem. Mungkin menggunakan apa namanya tulisan seperti itu ya. Kalau dia tidak paham dengan voice dan sebaliknya. Terus usability, user experience, itu tadi sudah saya jelaskan sejauh mana pengalaman pengguna dapat menggunakan sistem yang nantinya akan Anda buat. Jadi konsep-konsep dasar interaksi manusia dan komputer ini terus Anda pegang sampai nanti Anda mendesain sebuah sistem, mungkin di akhir ya, ketika Anda mengerjakan skripsi. Terus ini prinsip-prinsip ini nanti akan ditanyakan. Ketika Anda membuat sistem tidak mengakomodir semua ini, mungkin Anda akan ada revisi atau perbaikan. Saya lanjutkan dengan tantangan interaksi manusia dan komputer. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama, perbedaan usia pengguna. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa pengguna Anda itu bukan hanya orang dewasa, bukan hanya anak-anak, bukan hanya remaja. Nah, itu disesuaikan dengan konteks sistem yang akan Anda bangun. Sudah saya jelaskan untuk siapa sistem yang Anda bangun itu harus Anda perhatikan. Kalau emang untuk semua orang sistem yang Anda buat, ya harus disesuaikan. Anda harus perhatikan juga ada anak-anak, orang dewasa. Nah, itulah gunanya Anda mempelajari ilmu psikologi tadi. Selanjutnya, literasi digital yang berbeda. Pemahaman pengguna terhadap
kebiasaan-kebiasaan menggunakan sistem atau menggunakan komputer itu yang menyebabkan nantinya kesulitan dia mengakses sistem Anda. Nah, itu tantangan Anda bagaimana untuk menyelesaikan orang-orang yang jarang menggunakan sistem. Selanjutnya tantangannya device-nya semakin banyak sekarang. Kalau dulu hanya komputer saja, sekarang sudah ada tablet, sudah ada smartphone, itu yang semuanya bisa mengakses komputer, mengakses sistem Anda. Jadi Anda harus mempersiapkan untuk semua device, untuk semua perangkat. Yang terakhir, perubahan teknologi yang semakin cepat. Kalau dulu sistem kasir itu dibuat dengan cara mengetikkan misalnya nama produknya apa, harganya berapa. Sekarang tidak lagi menggunakan itu. Dia sudah menggunakan scan, langsung muncul apa barangnya, berapa harganya. Nah, teknologi ke depan kita lagi sedang mempelajari itu, tapi yang ke depan mungkin tidak lagi model scan seperti itu, sudah akan lebih canggih lagi. Nah, makanya dari sekarang Anda jangan, walaupun kita tinggal di Lampung Utara, di Kota Bumi, biasakan mempelajari teknologi-teknologi yang kekinian. Anda bisa diskusikan dengan dosen-dosen ya yang ada di kampus tentang teknologi itu. Nah, ini etika dalam desain. Etika dalam desain ini yang pertama menghindari dark pattern. Dark pattern itu kecurangan ya, kecurangan jangan Anda lakukan. Misalnya mengarahkan pengguna secara tidak sadar demi keuntungan Anda. Jadi ada sedikit pemaksaan misalnya kalau Anda e-commerce untuk membeli. Nah, itu tidak boleh. Anda harus hindari dark pattern ini. Yang selanjutnya menjaga privasi pengguna. Ketika ada inputan-inputan yang akan Anda minta, misalnya tanggal lahir, ibu kandung, dan lain sebagainya, itu tidak boleh Anda publish. Cukup hanya Anda saja yang memegang data itu. Dan Anda harus wajib menjaga dan merahasiakannya. Yang ketiga, transparansi sistem. Jadi membangun sistem itu Anda harus jelaskan semua bagaimana sistem itu Anda buat, tidak ada yang Anda sembunyikan terkait perancangannya, source code-nya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, accessibility, jadi semua orang dapat dengan mudah mengaksesnya. Ya, kira-kira itu nanti kita lebih banyak ke diskusi aja. Saya rangkum di sini ya, IMK fokus pada manusia. Terus bidangnya multidisiplin, artinya banyak ilmu yang harus Anda pelajari. Usability menentukan keberhasilan sistem. Jadi jika sistem itu mudah, menarik, dan dapat digunakan oleh semua orang, maka itulah sistem yang baik. Terus fondasi UX yang modern. UX itu user experience ya.
Jadi nanti user experience yang modern itu akan memudahkan orang untuk menggunakan sistem Anda. Itu kira-kira materi dari pendahuluan ini. Nah, saya lanjutkan dengan penutup ini dasar memahami topik IPK lanjutan nantinya ya. Selanjutnya Anda akan dikenalkan dengan model interaksi, bagaimana model interaksi, bagaimana user experience design dan prototyping, terus evaluasi sistem interaktif. Itu nanti yang di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang Anda bisa di SIAKAD, sudah bisa akses SIAKAD semua ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Belum, kenapa? Belum bayar? Udah Pak, udah Pak. Kan saya kan PA-nya. Yang belum disetujui siapa PA-nya? Pembimbing akademiknya. Kok nggak tahu? Kamu baru? Ya, ditanyakan, harusnya kalau sudah semester 2, sudah tahu siapa pembimbing akademiknya. Anda chat aja pembimbing akademiknya, mohon untuk divalidasi. Nah, untuk yang sudah bisa buka SIAKAD, sudah saya materi, sudah saya share ya di SIAKAD. Sudah bisa buka? Sudah download materi saya? Nah, ini nanti saya ingatkan ya ke semua mahasiswa, untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, misalnya suatu saat saya tidak bisa luring, tidak bisa tatap muka, mungkin daring. Nah, tidak bisa daring pun saya tidak berkesempatan ada waktu untuk daring, pasti materi saya share di SIAKAD setiap pertemuan. Nah, kalau Anda tidak baca dari materi yang saya share itu, mungkin Anda akan ketinggalan. Misalnya di situ ada tugas, saya masukkan tugas di situ. Anda tidak baca, tugas itu hanya waktunya seminggu. Jadi tidak ada namanya, Pak saya nggak bisa akses, saya lupa. Anda tanya temannya. Ya, jadi kalau Anda emang susah akses internet misalnya, ya minta ke temannya yang mudah, yang bisa mengakses internet. Ya, itu nanti tidak ada lagi, sudah lewat waktu pengerjaan tugas, Anda mengumpul, ya sudah, berarti Anda tidak mengerjakan tugas. Waktunya biasanya saya kasih seminggu. Nah, terus di pertemuan pertama saya share referensi-referensi. Di situ ada RPS, ada materi-materi buku ya, buku untuk referensi dalam materi IMK ini. Anda bisa akses, sudah saya kasih URL-nya dari drive saya. Oke, kira-kira itu, silakan yang ingin ditanyakan. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan. Ini siapa yang lagi tadarusan ini? Tolong di off-kan dulu. Ya, silakan. Yang ingin didiskusikan terkait mata kuliah interaksi manusia dan komputer.
Ini ada kelas E enggak? Ada, Pak. Ada. Ada Pak, ada. Anda tahu dari mana? Saya nggak ada grupnya kelas E. Sudah dibuat kelas E. Kelas D Pak, ini Pak. Oh, E. Nggak ada yang kelas E ya. Nah, mulai dari sekarang Anda mulai sesuai dengan materi yang saya sampaikan, bagaimana Anda mengkritisi sistem-sistem, misalnya ada web e-commerce. Menurut Anda, kekurangan dari e-commerce itu seperti apa? Anda biasakan membandingkan dengan web e-commerce yang lainnya. Misalnya ada kesulitan dengan misalnya e-commerce, sebut saja Tokopedia, terus ada Bukalapak. Nah, itu Anda bandingkan dengan Shopee atau dengan e-commerce lainnya. Nanti ada tugas Anda untuk mengkritisi atau memperbaiki dari sistem-sistem yang sudah ada. Jadi sebelum ke pertemuannya saya jelaskan terlebih dahulu. Oke, sepertinya ini apa namanya ada kesulitan ya mungkin teman-teman yang hadir, jadi saya buatkan persensi saja sebentar. Itu yang tanggal 10, jangan Anda klik ya, percuma itu nanti waktunya belum sampai, jadi itu ke copy saya. Jadi silakan absensi di tanggal 3. Pak, maaf Pak, bisa dikirim lagi Pak linknya Pak? Kenapa? Soalnya nggak nongol Pak. Oke Nah, Pak, itu baik ya, Pak. Iya Pak, terima kasih Pak. tanggal 3 ya. Ya, kalau Anda ingin melihat materi-materi yang minggu-minggu selanjutnya itu buka di RPS, Rencana Pembelajaran Semester. RPS sudah saya bagikan di pertemuan pertama, nanti di akhir Anda lihat di situ ada link RPS, Anda download aja. Jadi idealnya Anda pelajari dulu materi-materi baca-baca ya. Baca-baca apa yang akan saya sampaikan. Jadi tidak terlalu buta nanti Anda dengan apa yang saya sampaikan. Anda sudah baca duluan. Silakan Anda yang ingin ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan melihat dulu rekap persensinya.
jumpa dirimu kala senja. Aku second ya. Yuk sakit hati saya. Udah lama. Jadi sekarang kan saya belajar di. Kemarin yang ngomong Mas kontak itu lah. Mas kontak itu lah. Mas kontaknya enggak ada. Bisa kan. Nanti kayak gini akan jadi gitu kan. Teling dong. Udah ada pangkatnya. Apa pangkatnya? Beda dari level up. Enggak se Pais, Mik, Pais. Ngapa teh? Nggak apa-apa. Kamu udah terawih belum? Nah ini ada Nur Ariansah dan Rian. Ini siapa? Itu anak B, Pak. Ini Pak orangnya. Enggak, ini satu orang atau dua orang maksudnya? Satu orang, Pak. Pak Is nggak sholat Pak. Ya, ini cuman beberapa ini yang absen, saya lihat 26 baru. Silakan yang lain. Kalau tanda tangan sesuai tanda tangannya ya. Ini jangan ditulis 2C seperti ini. Tanda tangan itu, signature itu tanda tangan artinya. Iya Pak, maaf Pak, salah. Iya, Pak. Ya, saya kira itu pertemuan kali ini. Nanti disampaikan ke teman-temannya yang nggak bisa masuk di Zoom ini, bisa mengakses materi yang ada di SIAKAT, dan untuk absensi sampai jam 10. Setelah lebih dari jam 10 tidak bisa absen lagi. Sebelum saya akhiri, ada yang ingin tanyakan? Bapak itu ngisi kelasnya di mana, Pak? Ngisi kelasnya di mana? Saya buka dulu. Di situ ada nama dan nggak ada kelasnya ya, nama, NPM, signature. Oh ya sudah, berarti Anda tuliskan ada keterangan di situ, nama spasi kelas, ada nggak keterangannya? Untuk mengisi form itu, coba saya lihat lagi. Oh iya, kelasnya tidak aktif. Oke, dituliskan aja nama depan ya, first name, last name nama belakang, setelah itu Anda spasi kelas. Seperti itu ya. Pak, izin bertanya Pak, kan Ya. tadi udah udah dikirim Pak absennya, sedangkan nggak saya tulis Pak nama kelasnya Pak di belakangnya. Gimana itu Pak? Kamu nggak ada kelas berarti. Makanya Iqbal. NPM-nya ada? NPM-nya ada Pak? Nah, udah nggak apa-apa, nanti saya cari berdasarkan NPM aja. Oke Pak, makasih Pak ya. Yang lain ada yang tanyakan? Cukup Pak. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bembeng. Antoni. Ala Pati. Bembeng Jamil. Antoni. Gila kamu orang itu ya. Nggak dulu absen tuh kayak mana ya? Saya baru bisa absen. Ya kamu orang di kamar. Salat Pati. udah lagi Oi, Pati. terawih nih, puasa. Pati. Saya lagi terawih ini, makanya masuk. Pati. Terawih Pati. Kenapa? Alif. Terawih Alif. Kalau baca